Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari Rabu tanggal 21 April 2021. Saya akan membahas 14 saham ya dengan value transaksi terbesar, 14 terbesar dengan kenaikan di atas 2% ya. Untuk sampai dengan sesi 1 break ya. Jadi saya bahas 14 saham yaitu Pegas, Velem, UNTR, MNCN, Raja, PNBS, Link, Viva, ACST, ST, DSNG, DMMX, WMUU, dan PMMP ya. Jadi saya mulai dengan Pegas dulu. Pegas ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya. Jadi dia minggu ini dia akan berusaha untuk bangkit di atasnya ya. Fibonacci retracement 50%-nya. Lebih tepatnya lagi dia akan berusaha untuk naik ke atasnya ini ya. Sekitar area 1270-an ya. Jadi dia berusaha untuk tembus ke atas 1270 minggu ini. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di, bentar saya lihatkan di sini low-nya 1240 ya. Kemudian di sini hanya di 12 pakai yang ini aja ya, 1225. Jadi pasang trailing stopnya kalau yang sudah punya 1245 dan di level 1225 ya. Maksimum stop lossnya kalau turun di bawahnya 1145 lebih baik jual dulu ya bagi yang sudah punya ya, itu maksimum stop lossnya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1270 ya, karena kalau dia belum naik ke atas 1270 masih resiko ya, resiko turun lagi ke bawah. Jadi tunggu aja, sabar aja. Jadi belinya bertahap, jadi naik ke atas 1270 buy. Kemudian targetnya kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih di sekitar area 1410 sampai dengan 1430 ya. Jadi buynya bertahap, naik ke atas 1270 buy, kemudian naik lagi ke atas 1345 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya 1430 ya di sini ya, hanya kurang lebih ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1430 boleh tambah lagi, maka dia akan menguji untuk naik ke atasnya 1500 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1500 boleh tambah lagi, maka target price-nya kurang lebih sekitar 1600 sampai dengan 1700 ya. Itu untuk Pegas ya. Jadi kalau mau buy boleh aja, tapi lebih baik tunggu ya 1270 ke atas buy. Jadi buy-nya bertahap untuk Pegas. Kalau kita lihat kalau kita lihat di sini pembelian asing juga sudah mulai naik ya dalam beberapa hari terakhir ya. Kemudian untuk emiten berikutnya adalah Velem ya. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan dan harian. Jadi yang sudah punya Velem, saran saya pasang aja trailing stopnya di level 565 dan saya 545 ya. Bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih seperti pembahasan sebelumnya ya. Boleh buy on weakness kurang lebih di area sekitar ini ya, sekitar kalau kita lihat di sini supportnya dia sekitar area 466 sampai dengan 480 ya. Kalau mau buy on weakness sekitar sana, tapi saran saya sih lebih baik buy high sell higher ya. Kalau kita lihat di sini dia berusaha untuk naik ke atas 615 ya. Jadi yang belum buy, kalau mau buy Velem, buy-nya bertahap aja, boleh aja buy high sell higher ya. Kalau berhasil naik ke atas 615 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 650 ke atas tambah lagi ya. Dan kalau dia berhasil breakout ke atas 715 ya, jadi swing high di sini tanggal 12 April di 715. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 715 boleh tambah lagi untuk Velem ya, karena target berikutnya adalah sekitar 800. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 800, target berikutnya adalah 900 di Fibonacci extension 261,8% ya, itu untuk emiten Velem. Kemudian untuk UNTR kita lihat kalau nggak salah dia barusan bagi dividen ya, cum date-nya sudah tanggal 19 April ya, Rp473. Jadi setelah cum date dia naik tembus ke atas 38,2% ya, Fibonacci retracement 38,2%. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level 22.425
dan di level ini low-nya hari ini ya 21.850 itu bagi yang sudah punya. Stop loss maksimum di 21.000 ya, jadi sesuai dengan pembahasan di analisa saham weekly ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, kalau buy sekarang sih boleh aja, tapi tanggung ya. Di sini ada swing high resistennya sekitar 22.925 ya. Nah, saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 22.925 boleh buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, kurang lebih sekitar 23.600 buy ya. Kalau naik lagi ke atas 23.600 buy, maka target terdekatnya adalah kurang lebih sekitar area 24.650 ya. Ini adalah target price-nya. Jadi belinya bertahap aja untuk UNTR. Kemudian kalau mau buy on weakness Pak Sunar, saya inginnya buy on weakness beli aja. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil nyentuh ke 21.000, bukan berarti langsung buy ya. Kalau sentuh 21.000 kita lihat kalau besoknya dia berhasil rebound misalnya ke 21.500 gitu ke atas ya, boleh buy ya. Maka targetnya masih kurang lebih masih resistennya ini ya, sekitar 22.925. Jadi itu untuk UNTR. Kemudian untuk MNCN ya, saya coba tarik Fibonacci retracement-nya dulu ya untuk MNCN. Di sini saya tarik. Di sini hanya 1320 695. Jadi minggu lalu MNCN itu dia testing area support level kurang lebih 61, Fibonacci retracement 1,8% ya. Dan minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 50%-nya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di angka 990 dan di level kalau kita lihat di sini nih hanya di level 975 ya. Jadi pasang trailing stop-nya di 990 dan 975. Terus kemudian stop loss maksimum kalau dia turun bawahnya 915, jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy, yang belum punya, kalau mau buy on weakness boleh aja tunggu sekitar area 915 sampai dengan 935 ya. Jadi kalau dia terkoreksi kembali, ini dia memang cenderung sideways ya, di sekitar area testing supportnya 61,8%-nya. Kemudian bagi yang belum buy, kalau mau buy high sell higher, ini sesi 1 sudah mulai ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya level yang ini 1005 ya, boleh buy ya. Jadi buy-nya bertahap, kalau naik ke atas 1005 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya, ini di tengah-tengahnya ada checkpoint ya, 1045 buy. Target price-nya dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 8,2%. Kalau kita lihat di sini swing hanya di 1095 ya. Jadi itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1095, kalau kita lihat di sini ada swing high 8 Maret ini 1105 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1105 boleh tambah lagi atau buy up ya, atau average up. Maka target terdekatnya dia akan menguji level Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, kurang lebih di area sekitar sini ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 1175 ya. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 1175 boleh tambah lagi ya. Maka target price-nya yang kurang lebih sekitar area 1250 sampai dengan 1300-an ya. Itu untuk MNCN. Jadi peluang kenaikannya masih ada ya. Kemudian untuk emiten raja saya juga sudah bahas di analisa saham mingguan. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di 244 dan di 236 ya. Maksimum kalau dia turun lagi di bawahnya 224 lebih baik jual dulu ya, karena dia akan kecenderungan menguji level Fibonacci retracement 50%-nya ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih kalau mau buy ya, kalau kita lihat di sini ada resistennya ya di 274 ya swing hanya. Jadi sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 274 buy. Kemudian target price pertamanya di area 308 ya, ini swing hanya ya. Dia berhasil naik ke atas 308 boleh tambah lagi, maka dia akan peluang untuk breakout naik ke atas 320. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 320, maka targetnya kurang lebih kita lihat di sekitar area Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Kurang lebih sekitar
420 ya. Kalau kita lihat swing high di sini ya 428 ya, yang kurang lebih 420-an atau minim di Fibonacci extension 107,2% di 390 ya. Jadi dia dalam 2 minggu ke depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 320 ya. Kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar level ini ya. Kalau kita lihat di sini levelnya sekitar 210 sampai dengan 224 ya, kurang lebih ya. Itu kalau yang mau buy on weakness ya. Tapi kalau turun di bawahnya ini ya, ini sini angkanya 210 ya. Kalau turun bawahnya 210 lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan untuk menguji lagi level kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement 50%-nya ya, kurang lebih sekitar 180 sampai dengan 192-an ya angkanya ya. Kemudian PNBS kita lihat di sini untuk PNBS kita lihat PNBS di sini bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di sekitar area 112 ya. Ini swing low-nya. Jadi kalau dia turun banyak 112 dan maksimum kalau dia turun banyak 104 lebih baik jual dulu ya kalau turun banyak 104. Kalau yang buy on weakness saya sudah sarankan sebelumnya ya. Ini kalau sudah tarik garis diagonal ya. Jadi kurang lebih di area ini ya. Jadi yang ikutin video saya harusnya sudah buy ya. Profitnya sudah lumayan ya. Walaupun masih belum banyak, dia terkoreksi kembali, kemudian dia hari ini berusaha untuk rebound kembali. Jadi ini adalah titik area buy on weakness-nya ya. Kalau tarik garis diagonalnya ini panjang, nah ini yang buy on weakness areanya. Jadi kurang lebih sekitar 100 ya, kurang lebih sekitar area 110-an lah ya, 110 sampai dengan 115. Itu yang bagi yang belum punya yang mau buy on weakness ya. Kemudian yang bagi yang high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 128 ya, buy. Jadi kalau naik ke atas 128 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 141 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 141 maka ada kemungkinan dia akan mencapai target Fibonacci extension 161,8% ya, itu kurang lebih di sekitar area 170 ya. Kemudian untuk berikutnya untuk saham link ya. Jadi sudah saya bahas juga saham link di analisa saham harian dan mingguan. Yaitu kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini dan low-nya kemarin ya, paling enggak ya di 3950 atau 3930. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat hari ini sudah breakout ya, tapi sesi 1 dia cenderung koreksi kembali. Maka yang belum punya, saran saya sih lebih baik buy high sell higher ya. Kalau yang buy on weakness saya sudah sarankan sebelumnya kurang lebih di sekitar area 3400-an ya. Jadi kalau buy high sell higher, kalau naik lagi ke atas 4250 hari ini ya, untuk hari beberapa hari kemudian boleh buy. Maka target price terdekatnya dia akan menguji level ini ya. Swing high-nya di sini ini kurang lebih sekitar area 4390-an ya. Maaf, sini 4500 ya. Nah, jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4250 buy, maka target terdekatnya 4500. Kalau dia berhasil naik ke atas 4500, maka ada kemungkinan dia akan mencapai target sekitar sini ya, 5000 sampai dengan 5200. Kemudian itu aja untuk link ya. Kemudian untuk saham berikutnya, sebentar saya lihat daftarnya dulu. Saya ketik dulu ya supaya cepat ya. Viva, kemudian CST, ST, CSNG, BLX,
Oke, saham Viva ya, volumenya hari ini lumayan naik ya. Dia berusaha untuk break di atas rata-rata 5 harinya, kenaikannya lumayan. Yang sudah punya, yang belum pasang trailing stop, pasang aja di level 67 dan level 66 ya. Maksimum kalau dia turun di bawahnya 62, lebih baik jual dulu ya. Ini Viva sudah pernah saya bahas sebelumnya di analisa saham harian, seingat saya ya. Yang belum punya, memang kalau buy on weakness ya, buy on weaknessnya kurang lebih sekitar area situ ya, sekitar area 62 sampai dengan 65 lah, mau buy on weakness ya. Jadi sekitar sana. Kalau mau buy on breakout, buy high sell higher, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 78 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 78, boleh buy, kemudian target price terdekatnya di sekitar 88. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 88, maka ada kemungkinan dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 38,2%-nya ya di sini ya, kurang lebih sekitar 105-an ya, 105 106 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 106, boleh tambah lagi, maka target price-nya kurang lebih di 122. Itu untuk Viva. Tapi karena kita lihat sebelumnya dia sudah tidur lama ya di area 50, kemudian bangkit kembali, tenggelam, bangkit, tenggelam. Volumenya juga kalau kita lihat volumenya sih sebelumnya sering tidak liquid ya, cenderung tidak ada transaksi. Cuma pertengahan Maret aja dia ketika diangkat naik tinggi, kemudian koreksi awal April dia juga ada volume lagi. Kemudian ini kan sudah mendekati akhir April ya, ada kemungkinan nanti dia naik lagi gitu ya. Hanya saja kalau mau buy boleh saja, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Maaf, agak kurang enak tenggorokannya ya. Kita lihat di sini untuk ACST ya. Jadi saya coba tarik dulu Fibonacci retracement-nya untuk ACSE ya. Saya tariknya dari sini aja. Jadi kalau kita lihat di sini ACST ya, dia cukup rapi ya di Fibonacci retracement levelnya ya. Jadi dalam minggu ini dia berusaha untuk menembus ke atas Fibonacci retracement 1,8%. Kita lihat swing low-nya di sini di level 272 ya. Jadi dia berusaha untuk bertahan di atas 272. Itu stop loss maksimumnya ya bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 318 ya. Karena kalau masih di bawahnya Fibonacci retracement 38, masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, maka dia akan cenderung resiko untuk turun lagi ke Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement cukup rapi ya untuk support dan resistennya. Di sini kita lihat 318. Kalau naik dari 318 boleh buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 376 boleh tambah lagi, maka target price-nya kurang lebih di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Yaitu kalau kita lihat di swing high-nya di sini 436 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 436, maka target price dekatnya kurang lebih di Fibonacci retracement 23,6% ya. Yaitu kurang lebih di area sekitar 500-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500, maka dia akan berusaha untuk breakout di atas swing high sebelumnya ya, tanggal 14 Januari 2021 di 620 ya. Jadi baiknya untuk ACST bertahap aja ya, karena kurang liquid ya. Naik ke atasnya ini ya 318 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 376 buy, kemudian kalau berhasil naik lagi breakout ke atasnya 436 ya di sini ya, boleh tambah lagi. Mudah-mudahan dia mencapai target 500 ya minimum ya. Kemudian untuk saham FT bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya. Kalau kita lihat di sini di 113 dan 105 ya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih karena dia suka membentuk ekor panjang ke atas sini ya. Ya, jadi aku ke atas semua gini ya, ekornya panjang-panjang ke atas.
Maka saran saya sih kalau mau buy mungkin lebih baik buy on weakness saja ya, di sekitar level 100 atau sekitar 90-an ya, itu buy on weakness. Kalaupun mau buy high sell higher, boleh-boleh aja, tapi saran saya tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 126 ya. Kalau naik ke atas 126 boleh buy, tapi jangan terlalu banyak ya, karena di sini kita lihat ekornya panjang-panjang semua ya. Jadi dia naik terus kemudian turun, naik turun gitu ya. Jadi hati-hati, fluktuasinya memang tinggi. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke 148 ya, boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Maka targetnya kurang lebih sekitar 170 sampai dengan level high-nya di sini ya, 190-an ya. Memang fluktuasinya tinggi ya, ST ya. Yang tidak suka atau tidak mau risiko ya, saran saya sih jangan beli saham ini ya, beli yang lainnya, karena fluktuasinya tinggi. Sehari bisa fluktuasinya sahamnya volumenya tinggi, kemudian besoknya hilang volumenya ya, bahkan tidak liquid ya. Jadi hati-hati aja kalau mau trading buy ya, sesuai dengan entry level yang saya sebutkan ya, banyak sedikit aja secukupnya. Kemudian di SNG sudah saya bahas sebelumnya ya, di SNG. Jadi yang rajin nonton analisa saham harian lumayan ya dapatnya. Di SNG kita lihat di sini bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level 620 dan 600 ya, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, bentar saya coba tarik garisnya. Saya tarik garis Fibonacci retracement dulu ya, saya tariknya dari bawah ke atas saja. Kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi yang bagi belum punya, kalau mau buy on weakness ya, mungkin saran saya sih tunggunya sekitar 600 sampai dengan level 600 sampai dengan 620-an ya, ingin buy on weakness ya. Kemudian kalau ingin buy high sell higher, saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 650 ya, banyak sedikit aja. Jadi naik atas 650 buy, kemudian naik lagi ke atas 675 buy ya. Jadi buy-nya bertahap, kemudian naik lagi kalau dia berhasil breakout ke atas 710 ke atas, boleh tambah lagi average up ya. Itu untuk di SNG. Kemudian untuk di MMX sudah saya bahas juga di analisa saham harian sebelumnya. Dia masih higher high, higher low dan higher close hari ini ya. Yang mau buy boleh aja buy high sell higher ya. Jadi kalau berhasil naik atas 605 boleh buy. Target terdekatnya kurang lebih di area Fibonacci extension 680 ya. Tapi sebelumnya checkpoint 650 dulu ya. Di 650 680 itu target price-nya. Kemudian yang sudah punya ya, pasang aja trailing stop-nya di low-nya hari ini dan low-nya kemarin ya, 575 dan 560. Kalau yang mau buy on weakness saya sudah sebutkan kurang lebih banyak sekitar 500 ya. Tapi bukan berarti nyentuh 500 langsung buy, enggak ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas ya, misalnya rebound ke ternyata 500, dia rebound lagi ke 510 atau 520 ya. Volumenya juga bagus. Kalau kita lihat di sini volumenya masih rata-rata ya, 5 harinya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kemudian untuk WMUU ya, berhubungan dengan unggas. Jadi kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini ya, 214. Kemudian bagi yang belum punya, saya sudah bahas sebelumnya ya di analisa saham mingguan. Lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 242 ini ya. Karena kita lihat di sini hari ini dia naik ke 236 tapi belum berhasil naik ke atas 242 ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 242, maka target berikutnya kurang lebih sekitar Fibonacci retracement level 38,2% ya, kurang lebih sekitar 260. Jadi kalau naik lagi ke atas 260 boleh tambah lagi atau average up ya. Target terdekatnya dia akan menguji swing high-nya 272 di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 272 boleh tambah lagi atau buy up average up ya. Maka targetnya kurang lebih di sekitar area sini ya, 302-an, kurang lebih di Fibonacci retracement 61,8%. Ini untuk WMUU ya. Jadi masih ada peluang. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunan?
boleh-boleh aja kalau mau buy sekarang ya. Spekulasi buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau buy sekarang, nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 242 barusan ditambah lagi ya. Jadi secukupnya aja, jangan terlalu agresif ya, karena ini dia masih lumayan baru ya, baru IPO ya dia ya, baru IPO. Dia IPO-nya kalau dia salah sekitar Februari kalau salah ya. Jadi baru IPO, trading buy-nya boleh aja tapi secukupnya aja. Kemudian untuk PMMP ya, ini seingat saya belum pernah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau mau buy PMMP, bentar saya tariknya dari gini aja ya, insert Fibonacci retracement. Saya tarik dari angka sini dulu sampai sini ya, sini sini di angka 240 384 40. Bagi yang sudah punya ya, dia berhasil naik ke atasnya 364 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 366 dan low-nya hari ini ya di 360 ya. Bagi yang belum punya, menurut saya sih tunggu dia breakout ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 384, boleh buy ya. Kemudian target price-nya bagaimana ya, kita tarik aja Fibonacci extension-nya ya. Jadi dia berhasil naik ke atas 382 ya, ini high-nya ya. Maaf 384 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 384, maka target price-nya kurang lebih di sekitar area Fibonacci extension 127,2% ya. Kalau kita lihat di sini, ini high-nya waktu dia masih baru-baru 18 Desember 2020 ya. Ini dia high-nya sempat sampai kita lihat di sini 420 ya. Jadi kita gunakan 420 sebagai checkpoint target price pertamanya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 384, boleh buy yang mau buy ya. Targetnya 420. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 420, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencoba untuk mencapai target Fibonacci extension 161,8%, kurang lebih sekitar area 470 ya. Tapi menurut saya sih kita ambil tengah-tengahnya aja ya. Jadi naik ke atas 420, checkpointnya 440 dan 460 ya. Jadi kalau naik ke atas 440 tambah lagi, naik ke atas 460 tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 470 ditambah lagi gitu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kemudian bagi yang ingin buy on weakness, sebentar saya sukanya buy on weakness, saya nggak suka buy high sell higher. Boleh-boleh aja. Saran saya sih tunggunya di dua level ya. Yang ini pertama yang di Fibonacci retracement level 23,6% dan 38,2%. Jadi kalau kita lihat di sini areanya kurang lebih di area sekitar 350-an ya. Itu yang pertama. Yang buy on weakness sekitar sana targetnya. Jadi kalau koreksi dekat 350, kalau dia berhasil rebound jadi naik lagi ke atas 354 atau 356 gitu ya, boleh buy gitu ya. Itu yang buy on weakness. Atau kalau dia nyentuh ke level 300, kalau kita lihat di sini 326 ya. Jadi sekitar 320 sampai dengan 326 sekitar sana ya, itu untuk buy on weakness-nya. Yang buy high sell higher sudah saya sebutkan ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke swing high yang tanggal 1 Maret 2021. Jadi sekian pembahasan analisa saham harian untuk tanggal 21 April 2021 untuk 14 emiten ya: Pegas, Velem, UNTR, MNGN, Raja, PNBS, Link, Viva, ACST, ST, DSNG, DMMX, WMUU, dan PMMP. Sekian dan terima kasih.